Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan baik tanpa kekurangan suatu apapun. Hari ini kita akan mengikuti pembelajaran kimia bersama Ibu. Nah anak-anak, jika kalian sudah siap untuk belajar, silakan untuk merapikan duduk kalian, kemudian mengeluarkan alat tulis, buku, pulpen. Jika ada yang mengantuk, silakan untuk membasuh muka, kemudian kembali untuk mendengarkan penjelasan yang akan Ibu sampaikan. Oke, sudah siap ya anak-anak semuanya? Kalau sudah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar kimia, yaitu pada materi hidrokarbon, yang hari ini kita akan mempelajari submaterinya, yaitu adalah tata nama alkana. Ibu sudah kirimkan PPT-nya di grup ya. Kalian bisa cek di grup atau di Google Classroom juga sudah Ibu kirimkan materi, handbook, dan juga soal-soal latihan. Nah, anak-anak sekalian, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini ada dua. Yang pertama adalah peserta didik dapat memahami aturan dasar dari tata nama IUPAC untuk senyawa alkana. Kemudian peserta didik dapat menentukan nama dari senyawa alkana berdasarkan struktur yang diberikan. Coba anak-anak perhatikan, Ibu sudah menayangkan sebuah gambar. Nah, gambar apakah ini? Ya, betul. Ini adalah gambar gas, kemudian ini adalah gambar bensin. Nah, di sini gas itu ada suatu senyawa bernama propana dan butana, kemudian bensin itu ada yang namanya oktana dan juga nonana. Nah, apa sih itu propana, butana, oktana, dan juga nonana? Kita akan mempelajari bagaimana sih menamai, apakah ini propana, ini butana, ini nonana, ini oktana. Itu bagaimana caranya? Kok kita bisa tahu kalau itu namanya adalah propana? Nah, sekarang kita akan memasuki yaitu apa itu alkana. Jadi anak-anak, alkana adalah hidrokarbon jenuh dengan ikatan tunggal. Harus digarisbawahi, alkana adalah ikatan tunggal. Nah, di sini Ibu sudah menampilkan deret homolog alkana. Dengan jumlah karbon 1 itu disebut dengan metana, jumlah karbon 2 itu adalah etana, kemudian 3 propana, 4 butana, 5 pentana, 6 heksana, 7 heptana, 8 oktana, 9 nonana, dan 10 dekana. Nah, ini harus anak-anak hafalkan ya. 1 metana, 2 etana, propan sampai dengan 10 dekana, anak-anak semua harus tahu dan juga mengerti. Jadi nantinya bisa di luar kepala begitu, ketika nanti ada 7 jumlah karbon berarti itu adalah heptana. Jadi anak-anak sudah tahu, oh itu namanya adalah heptana dan sebagainya. Nah, yang kedua Ibu tampilkan di sini adalah gugus alkil. Ini juga sama kayak tadi, ada metana, etana sampai dengan dekana. Namun karena ini adalah gugus alkil, maka ininya belakangnya kita ganti il, yaitu jumlah karbon 1 adalah metil, etil, kemudian 3 propil, 4 butil, 5 pentil, 6 heksil, 7 heptil, 8 oktil, dan 9 nonil gitu ya. Tinggal tadi ananya diganti il untuk gugus alkilnya ini. Sampai di sini anak-anak paham ya? Nah, aturan penamaan alkana ini memiliki beberapa langkah, yaitu rantai terpanjang. Kita harus menjadikan rantai terpanjang itu adalah sebagai rantai induknya. Kemudian atom C yang tidak termasuk ke dalam rantai terpanjang merupakan gugus alkil. Penomoran rantai C terpanjang dimulai dari ujung yang terdekat dengan cabang
Kemudian pemberian nama dimulai dari posisi gugus alkil, diikuti nama gugus alkil dan nama rantai induk. Nah, jika terdapat cabang yang lebih dari satu, kalau 2 itu kita sebutnya nanti adalah di dengan awalan di, kemudian kalau 3 adalah tri, dan untuk 4 itu adalah tetra, begitu ya. Nah, sekarang kita akan coba. Jadi, Ibu di sini sudah punya papan tulis ya. Ibu akan tuliskan di sini ada CH3, CH, CH2, kemudian CH2, kemudian ini ada CH3, kemudian di sini ada CH3, di sini ada CH3, ini salah, ini CH3, CH2, C2, sebentar, salah ya. Di sini ada C2H5. Nah, oke, kayak nggak kelihatan ya. Di sini Ibu sudah punya CH, CH3, CH, CH2, CH2, CH3. Nah, di sini kita akan mencari rantai induknya terlebih dahulu, yaitu yang pertama. Mana yang paling panjang? Sini? Enggak kan? Atau sini? Enggak juga. Tapi kalau sini, iya, ini panjang, lebih panjang kan, yang paling panjang. Jadi ini kita akan jadikan rantai induk, dan kita akan memberi nomor dari gugus ini itu kan menjadi nomor yang kecil. Kalau di sini ya 1, 2, 3, 4, dia akan menjadi nomor 4. Tapi kalau kita mulai dari sini 1, 2, dia akan jadi nomor 2. Maka kita akan memilih 1 dari sini, nomor 1 dari sini. Ini ya, ini adalah gugus induknya yang panjang. Kita beri nomor 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, ini 6. Nah, di nomor 2 ini ada satu gugus alkil dengan jumlah karbon C itu 1. Kemudian di 3 ini dia punya karbon 2, ya kan? Betul? Betul. Coba kalau 6. Sekarang kita akan tulis. Oke, kalau kita nggak hafal, kita boleh buka yang tadi. Nah, oke. Jadi ini punya 2 karbon dan ini 1. Ini adalah etil, ini adalah metil. Karena M dan juga E ini akan duluan E, maka kita akan menuliskan etilnya terlebih dahulu. Jadi bagaimana kita menuliskannya? 3, kita strip untuk memisahkan angka dan juga huruf. 3 etil, strip lagi 2 metil. Ini apa tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apa itu 6? Boleh kok kalau mau buka. 6 adalah heksana. Betul. Jadi kita akan tuliskan heksana. Gitu ya. Nah, ini begini nih, 3 etil, 2 metil heksana. Gampang? Gampang dong. Nah, kemudian kita akan mencari dari nama juga ke struktur, dari nama ke
struktur. Kalau tadi kan dari struktur ke penamaan. Nah, sekarang kita kebalikannya, dari struktur, dari nama kita beri struktur. Yang pertama yang kita lakukan itu adalah analisis namanya. Jadi rantai induknya itu belakang sendiri, akhiran itu adalah merupakan rantai induk. Kemudian kita harus mengetahui posisi cabang, jenis cabang atau gugus alkilnya tadi, dan juga awalannya. Oke, coba kita latihan ya. Hapus dulu analisisnya. Oke, misal kita punya 3 etil dua metil heksana. Nah, di sini ibu punya 3 etil 2 metil heksana. Kita harus mengetahui heksana ini adalah rantai induknya, maka kita gambarkan heksana itu dengan jumlah karbon C yaitu E6. Maka kita gambarkan C-nya ada 6 dulu. 1 2 3 4 5 6. Kayaknya kesinian ya. 1 2 3 4 5 6. Kemudian 1 2 kita akan beri nomor nih dari 1 2 3 4 5 6. Kita akan nomor di sini. Kita akan kita akan memberi dia atau di sini ya kan, di sini CH. Kita beli H dulu. CH. Karena di sini udah ada, berarti di sini ada berapa? 3 2 2 2 2 3. Betul atau enggak? Kita cek sama-sama. Sorry, kita sebelum kita menganukan ini kita tuh bentar ya anak-anak ya, sebelumnya kita kan punya ini ya cabangnya ya, kita tulis dulu ini 1 2 3 4 5 6. Nah, ini kan kita maaf ya, ini kita punya 3 etil, maka di sini ada 2 karbon ya, C2 H5, terus di sini kita punya CH3 gitu kan. Nah, baru kita iniin. Jadi di sini ada 3. Oke, ininya ini 2, ini 3. Alright, begini ya anak-anak ya. Kita kan sudah belajar ya tentang rumus umum hidrokarbon. Nah, jadi anak-anak sudah tahu kan gimana cara menentukan jumlah H-nya. Oke. Ibu kira penjelasan ibu ini udah cukup banget. Nah, jadinya hari ini kita akan mencoba berlatih. Kalian bisa langsung buka soalnya di Google Classroom, sudah ibu isi. Di situ ada soalnya, beberapa soal. Nah, atau kalian bisa scan barcode yang ada di PPT yang sudah ibu kirimkan juga. Ibu beri waktu sebentar banget untuk mengerjakan soal. Ya, nanti kita akan bahas bersama-sama. Sebentar. Oke. Kita akan bahas sedikit ya.
senyawa hidrokarbon dengan rumus C5H12. Kita harus tahu kan kalau C5 itu berarti 5 tadi apa? Itu adalah pentana karena jumlah karbonnya ada 5. Kemudian kita akan memberi nama. Ibu tuliskan ya. Ibu hanya membahas beberapa soal, enggak semua soal Ibu bahas, oke? Di sini ada CH3, CH3, kemudian CH2 dan CH3. Ini kan? Betul? Apa nama dari struktur ini? Namanya itu apa? Kita akan memulai dengan rantai induknya. Ini rantai induknya. Kita beri nomor 1, 2, 3, 4. Buat kalian nomornya. Di 2 ini ada apa? Gugus apa? Kalau karbonnya 1 yaitu metil. Jadi kita tulis 2 strep metil apa? 4 butana. Ini ya. 2 metil butana. Jawabannya adalah B. Oke, satu soal lagi yang akan Ibu bahas itu nomor 3. Apa struktur di bawah ini memiliki nama? Oke, Ibu akan bahas lagi. Satu nomor lagi ya. Di sini ada CH3. Kemudian ada CH, kemudian CH3, dimana di sini adalah CH3, kemudian di sini adalah CH3. Ini oke. Kita akan mulai. Apa namanya? Rantai panjang di sini ya. Ibu nomor di sini 1, 2, 3, 4. Begini, oke. Kemudian dia punya gugus alkilnya 2, 1, 2. Karbonnya masing-masing berjumlah 1, berarti itu adalah metil. Oke, ini juga adalah metil. Nah, berarti kita sudah punya 2 metil. Di nomor berapakah itu? 2. Maka kita tulisnya gimana? Karena ada 2 metil, maka dengan nomor yang sama pada nomor rantai induk yang sama, maka kita akan tulis 2,2. Karena ada 2, maka tadi apa? Ya, betul, kita beri nama dimetil. Karena ada 1, 2, 3, 4, maka kita akan menyebutnya dimetil butana. Oke, maka jawabannya adalah A, 2,2 dimetil butana. Baik anak-anak, coba kita kembali ke gambar yang tadi, yaitu ada gambar gas dan juga bensin, yang dimana itu ada namanya propana, butana, oktana, dan juga nonana. Jadi apa sih hubungannya dengan alkana? Jadi ini adalah merupakan suatu senyawa alkana, senyawa hidrokarbon alkana, di mana ini memiliki satu ikatan saja, satu ikatan tunggal. Kemudian kenapa kita sebutnya propana, butana, oktana, dan juga nonana? Tadi sudah kita pelajari bersama-sama bahwa ini adalah berkaitan dengan jumlah rantai yang ada pada senyawanya, begitu. Jadi sudah sini paham ya bagaimana tadi kita mengetahui kalau propana itu 3, butana itu 4, kemudian heksana itu 6, dan lain sebagainya. Baik anak-anak, mungkin cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Apabila ada pertanyaan, nanti kita akan silakan catat pertanyaannya. Nanti kita akan diskusikan di kelas tentang pertanyaan dan juga soal-soal yang sudah kalian kerjakan. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan saat ini, baik, kita akan mengakhiri pertemuan pada pagi hari ini. Silakan mengerjakan tugas yang telah menyelesaikan tugas yang telah Ibu berikan di Google Classroom. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat bertemu di kelas.